aku Nida Siti Fadila, aku dari kelas 11 IPS 1. Halo semuanya, kali ini aku akan mereview salah satu buku yang aku baca, yang berjudul Hidup. Buku ini diterbitkan oleh Transmedia. Penulis buku ini adalah Ihsanuddin. Buku ini bisa dijadikan sebagai mood booster kita, agar kita selalu berpikir positif terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini juga mengajak kita berfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini juga bisa menjadi penguat hati yang rapuh, penolong yang tersesat, penyejuk hati yang gersang, dan penunjuk kembalinya hati kepada sang pemilik hati. Ibarat sedang haus, buku ini menjadi airnya. Ibarat sedang hujan, buku ini menjadi payungnya. Di dalam buku ini terdapat 4 bab. Bab pertama, hikmah di balik sebuah peristiwa. Bab kedua, ketetapan terindah. Bab ketiga, menjaga hati. Dan bab yang terakhir adalah berdamai dengan hati. Buku ini memiliki isi yang sangat bagus, juga memotivasi. Salah satunya yang akan aku review adalah yang berjudul Semua Hanya Titipan. Isi dalam buku ini adalah mengapa kita berlarut pada kesedihan karena kehilangan, bila sebenarnya kita tak punya hak atas kepemilikan apapun. Mengapa mencintai terlalu dalam pada sesuatu yang hanya dipinjam? Bila hakikatnya tak punya apa-apa, mengapa harus berat melepaskan yang bukan dipunya? Nah, jadi maksudnya kita tahu betul semenjak kita lahir, kita tidak memiliki apa-apa. Sehelai kain pun tak ada. Maka sungguh jangan berlarut akan yang pergi dan apa-apa yang tak sempat kita miliki. Satu-satunya yang kita miliki dan sangat berarti adalah amal ibadah kita sendiri. Ia yang akan berguna di akhirat sana. Maka selagi nafas masih berhembus, mari kita perbanyak bekal untuk nanti di akhirat. Ibarat barang yang dipinjam suatu saat pasti akan dikembalikan, pun seorang yang hadir dalam hidup kita. Satu hal yang kita perlu tahu bahwa apa-apa yang dia punya hanya soal waktu dan akan kembali kepadanya, pun raga kita suatu saat akan Tuhan minta. Ada sebuah kisah tentang seorang bapak tua dan sepatunya. Kisah yang mengajarkan kita akan arti dari merelakan dan kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki merupakan sebuah pinjaman. Nah, kisahnya yaitu pada suatu ketika seorang bapak tua hendak menaiki bus. Saat ia menginjakkan kakinya ke tangga bus, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke lantai, sehingga si bapak tua tidak bisa memungut sepatu tersebut. Dengan tenang, si bapak tua melepas sepatunya yang sebelah dan melemparkannya keluar jendela. Seorang pemuda yang duduk dalam bus melihat kejadian itu dan bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melemparkan sepatu yang sebelah juga?" Si bapak tua sambil tersenyum menjawab ringan, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru dan bagus. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya." Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba perhatikan saja, bentuk pasangannya tak persis sama, tetapi serasi. Kiri kanan, tak pernah menuntut untuk berganti posisi, tetapi saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Satu tangga naik, pasangannya mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak kok tidak terlihat susah kehilangan sesuatu walaupun sepatu itu mempunyai nilai yang tinggi?" Si bapak tua tersenyum santai. "Ah anak muda, ketahuilah, harta sekedar titipan, sementara nyawa hanya pinjaman. Yang Maha Kuasa bisa mengambilnya sewaktu-waktu." Nah, dari kisah tersebut kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, Tuhan bisa mengambilnya kapan saja. Tak peduli kita siap atau tidak, rela atau tidak, atau apapun itu. Maka yang terbaik yang kita perlu lakukan ketika kita diberi suatu amanah atau suatu hal berharga ialah dengan menjaganya. Juga kita harus selalu bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengenal seseorang atau memiliki sesuatu, karena tak semua orang memiliki keberuntungan yang sama. Jadi, nikmatilah tanpa harus terlena dan jagalah tanpa merasa memiliki. Pada akhirnya, sekuat apapun tangan menggenggam, ia akan terlepas juga oleh takdir yang tak terus membersamainya. Pun akan selalu ada yang tiba setelah pergi, karena hadirnya merupakan bagian dari skenario yang Maha Kuasa. Semua hanya titipan, maka menjadi rela adalah salah satu jalan untuk menjemput suatu kelegaan. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan pada mereview buku kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.